Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kencan, Kedokteran Pencegahan bersama FK Unusa. Baik, hari ini kita ketemu di podcast yang bernama Kencan, Kedokteran Pencegahan. Ini adalah suatu program baru dari Fakultas Kedokteran Unusa, yang mana kegiatan ini diperkasai oleh dekannya sendiri nih. Nah, hari ini kita sudah kehadiran tamu istimewa, yaitu Dekan Fakultas Kedokteran Unusa. Beliau adalah Dr. Handayani atau yang akrab dipanggil dengan Dr. Han. Assalamualaikum Dr. Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di podcast Kencan. Oke. Ini adalah idenya dokter ya. Betul, sudah lama sekali sebenarnya kita pengen punya iya. podcast yang bisa membagikan informasi-informasi menarik tentang kesehatan untuk masyarakat. Alhamdulillah ini baru bisa kita mulai ya. Selain sebagai inisiator kegiatan ini, beliau ini adalah dekan dari Fakultas Kedokteran Unusa. Ya, baik, Dokter Han, mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang menjadi latar belakang Dokter Han ini membentuk kegiatan ini. Baik, silakan. Terima kasih dokter. Jadi memang Fakultas Kedokteran di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya itu memiliki visi kita, yaitu menjadi fakultas kedokteran yang terkemuka dan unggul dalam kedokteran pencegahan, terutama di pondok pesantren. Baik. Kemudian juga profesional, berjiwa wirausaha dan berkarakter Islami. Jadi itu yang pengen kita bangun dari proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Unusa itu nanti, sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, yang profesional, yang handal dan juga berkarakter Islami dan memberikan dampak ataupun manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Istilahnya kita itu menjadi dokter yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, amin, insyaallah. Kalau kita berbicara profesi sebagai dokter itu kan identik dengan mengobati ya dokter ya. Bahkan dokter yang terkenal itu biasanya pasiennya dokter banyak. dokter yang banyak pasiennya adalah dokter yang jago mengobatinya. Di mana itu adalah tindakan kuratif. Tapi justru FK Unusa ini lebih berfokus kepada pencegahan dokter ya. Kenapa? Lebih berfokus kepada pencegahan tersebut? Betul, dokter? ya memang dalam perkembangan dari dunia kedokteran sendiri ya, bahwa dulunya dokter itu memang lebih mengarah sebagai pengobat atau untuk kuratif tadi. Baik. Namun ketika kemudian dokter bekerja hanya kuratif, maka dokter akan kelelahan karena saking banyaknya orang yang sakit, sehingga dokter ini lebih nanti kuratifnya itu sebagian saja. Jadi selain kita melakukan program-program kuratif untuk orang yang sakit, yang sangat atau yang lebih dibutuhkan sebenarnya untuk membangun suatu bangsa, suatu negara yang sehat, itu adalah justru di kedokteran pencegahan itu harus diberikan porsi yang lebih. Saat ini beberapa negara maju pada umumnya juga kedokteran pencegahan, kedokteran keluarga itu yang diutamakan dengan mereka membangun nanti distrik-distrik yang mereka ada dokternya, kemudian mengawasi bagaimana masyarakat itu bisa dijaga kesehatannya. Alhamdulillahnya juga pemerintahan baru kita yang saat ini dari Kementerian Kesehatan juga memprogramkan mengutamakan ya untuk kedokteran pencegahan ini. Beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo memerintahkan ya untuk seluruh puskesmas supaya melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk semua warga, artinya medical check up ya. Artinya apa? Artinya itu adalah jangan tunggu kamu sakit. Periksa dulu sebelum merasa sakit. Barangkali sudah ada bakat-bakat tertentu, mungkin gula darahnya sudah tinggi, jangan ditunggu sakit. Segera diberikan nanti program-program untuk pencegahan ataupun pengobatannya. Saya kira begitu ya, dan juga kenapa kita fokus ke pencegahan tadi.
negara kita ini juga sebagai negara yang berkembang, kemudian masyarakat kita juga mengalami perubahan ya dari gaya hidupnya, budayanya, dari ekonominya, semua Iya. sudah bertambah ataupun meningkat. Saat ini kita baik di masalah penyakit menular maupun penyakit tidak menular, ya itu kan dua sisi yang utama dari sebuah penyakit ya. Itu Baik. adalah ada yang penyakit menular dan ada yang tidak menular. Bagaimana kondisi kita di Indonesia? Dari penyakit menular, Ya. negara kita ini masih banyak ya, masih tinggi Contohnya, angka-angka Dokter. dari penyakit menular ini. Sebagai satu saja contoh itu penyakit tuberkulosis atau biasa disebut TBC. Baik. Saat ini negara kita itu menjadi penyumbang ataupun menjadi negara dengan jumlah penderita TBC nomor 2 di seluruh dunia. Terbesar di dunia. Terbesar nomor di 2. seluruh dunia ya, di bawah dari India. Sehingga artinya ini menunjukkan bahwa meskipun sudah lama dilakukan Iya. program-program untuk mengurangi, menurunkan angka penyakit tersebut masih tetap tinggi dan masih butuh perhatian dari pemerintah. Iya. Ya, untuk penyakit menular tentunya juga ada program-programnya tersendiri. Seperti TBC ada mulai dari vaksinasi, mencegah penularan, menjaga kondisi ataupun daya tahan tubuh supaya tidak tertular dan banyak lagi. Kalau sudah sakit harus diobati. Supaya tidak supaya selain dia sembuh, dia juga tidak menularkan Menularkan ke kepada orang yang lain. Baik. Untuk yang penyakit tidak menular bagaimana? Nah, untuk penyakit tidak menular di Indonesia ini juga rising ya, istilahnya meningkat ya. Meningkat terus dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun Benar. itu meningkat terus. Baik itu penyakit seperti kardiovaskuler ya, penyakit jantung, kemudian hipertensi, diabetes ya, hiperlipidemi atau seperti kolesterol ya, yang kelebihan itu juga banyak sekali angka kejadiannya dan saling terhubung ya mereka ini ya. Seperti diabetes itu ya. Orang-orang yang penderita diabetes juga kemungkinan misalnya tertular TBC itu juga lebih tinggi. Oh, nah, iya, baik, jadi ini baik. saling berhubungan. saling Kalau kita berdekatan. itu sudah menderita dari satu penyakit, maka lebih mudah Untuk datangnya penyakit-penyakit terkena yang penyakit yang lain. Ya. Iya, Saya baik. kira itu ya. Mungkin ada satu lagi ya tentang pencegahan, bahwa orang yang belum menikah ya perlu melakukan hal-hal pencegahan untuk nanti menjadi persiapan ya, untuk menjadi ibu nanti harus mempersiapkan dirinya, misalnya jangan sampai anemia, jangan sampai benar. juga diabetes karena Iya. itu nanti akan berpengaruh kepada anaknya. Jadi dari sebelum menikah pasangan itu juga selain mempersiapkan diri juga biasanya ada pemeriksaannya ya sekarang ya. Betul. Kemudian dalam pernikahan juga perlu ada program-program untuk menjaga bagaimana pasangan itu sehat, kemudian untuk keturunan ataupun anaknya nanti juga sehat. Jangan sampai misalnya stunting atau mungkin masih anak-anak sudah menderita penyakit ya. Itu harapannya. Sepertinya tugasnya dokter pencegahan ini jauh lebih besar ya, lebih banyak dokter ya. Betul. Dibandingkan dokter yang mengobati. Dokter yang mengobati itu hanya berfokus kepada orang yang datang dalam keadaan sakit, sedangkan dokter pencegahan fokusnya kepada orang yang masih sehat, bahkan orang-orang yang belum memunculkan gejala, dokter. Betul sekali. Jadi memang harapannya kita ke depan dokter itu bukan hanya fokus pada kuratif saja atau fokus di klinik saja, di rumah sakit saja, tapi dokter yang menyelesaikan atau memberikan kepada masyarakat ya, berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Jadi di sini ada program promotif ya, artinya promosi seperti kesehatan. kita yang akan kita lakukan ini ya. Baik, preventif itu untuk mencegah dari misalnya supaya nggak TBC ini dilakukan vaksinasi. Itu preventif namanya. Kalau podcast seperti ini mungkin lebih promotif. Ya. Kemudian ada lagi deteksi dini. Jadi kalau misalnya seseorang nih sudah mengalami gejala sesuatu ya, kok aku nih misalnya
sering kencing ya. Oh iya. Kata orang kalau sering kencing nih diabetes ya. Diabetes. Maka jangan ditunggu lagi sampai kemudian itu jadi parah. Tapi segeralah kemudian melakukan medical check up atau pemeriksaan, itu deteksi dini untuk tahu benar nggak sih aku nih diabetes karena orang tuaku ada diabetes nih. Nah, misalnya seperti itu. Baik. Nah, itu adalah preventif. Termasuk preventif juga kalau orang-orang yang berisiko, misalnya orang yang udah tahu orang tuanya hipertensi atau orang tuanya diabetes, maka itu bisa dimulai dari muda untuk membangun lifestyle-nya, pola makannya, cara hidupnya, supaya mencegah ya hal itu terjadi. Kalau bisa tidak jadi, paling tidak atau minimalnya adalah menunda, supaya itu tidak lebih cepat datangnya. Ya. Jadi kalau bude-bude saya itu diabetes itu di usia sekitar 50 tahun. Oh iya, beranjak orang tua kita ya, sudah lansia. Tapi yang saya tahu dari generasi sekarang ini, usia-usia 30, 40 itu sudah banyak yang mengalami apakah itu diabetes, apakah itu hipertensi, benar nggak sih? Iya, benar. Jadi kita berharap masyarakat kita ke depannya ini lebih aware ya terhadap kesehatan baik dirinya maupun keluarganya. Misalnya seorang ibu juga selain untuk dirinya, bagaimana menyediakan makanan-makanan yang sehat untuk keluarganya. Artinya sehat itu adalah secara gizi itu mencukupi, namun juga tidak kemudian berlebihan karena ketika itu berlebihan juga ada bahaya yang lain ya. Lain. Jadi artinya kita itu perlu menjaga seperti ajaran Nabi ya. Makan itu secukupnya, tidak berlebihan. Kemudian berlebihan, tetapi memang mencukupi dari segi variasi maupun dari nilai gizi itu mencukupi untuk kita bisa hidup sehat dan berkualitas. Baik, gitu. Berarti dimensi untuk proses pencegahan ini sangat luas, dokter ya. Ada dari sisi gizinya tadi ya, dokter bahas. Berarti untuk acara podcast ini juga akan banyak temanya ya, dokter ya. Betul sekali. Nah, mungkin dokter Han bisa men-spill dikit-dikit nih narasumber-narasumber atau tema-tema yang akan kita angkat di acara podcast Kencan bersama. Tentunya sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa kedokteran pencegahan kita ada bagi dua macam tadi ya, pencegahan untuk yang penyakit menular dan pencegahan untuk penyakit yang tidak menular. Kami di Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama tentunya kita punya banyak para ahli, baik yang dari dosen maupun yang dari rumah sakit kita. Ada rumah sakit RSI Jemur Sari, RSI di Ahmad Yani, dan juga rumah sakit Nyai Ageng Pinate di Gresik yang menjadi unit-unit dari yayasan kita ya, bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama ini juga punya 3 rumah sakit yang menjadi lahan, dan juga di sana banyak ahli-ahlinya tentu saja. Kalau misalnya kita mau bahas tentang diabetes ya, tentunya kita hadirkan nanti para ahli dari penyakit dalam yang punya keahlian ataupun di sana. Saya masih belum cukup tadi ya, setelah promotif, preventif, kuratif sendiri, deteksi dini, deteksi dini tadi sebelum sakit ya. Kemudian kuratif itu bagi yang sudah sakit, sudah terdiagnosis, maka itu perlu kuratif atau penata laksanaannya. Kemudian ada juga yang rehabilitatif. Jadi setelah sakit itu pun ada program pencegahan, yaitu supaya penyakitnya tidak menjadi lebih parah, berkembang, supaya tidak terjadi komplikasi, supaya tidak terjadi kecacatan. Nah, termasuk program rehabilitasi tadi, misalnya untuk orang yang sudah sembuh dari stroke katakanlah ya, maka itu perlu rehabilitasi. Ini sangat utama untuk mencegah sisa dari waktu serangan tadi. Biasanya kalau stroke tuh biasanya terus jadi kelumpuhan ya. Benar. Nah, itu juga tergantung nanti seberapa cepat ketika serangan itu mendapatkan penata laksanaan yang baik dan segera dilakukan proses ataupun program rehabilitasinya. Semakin cepat suatu penyakit itu ditemukan, diterapi atau ditata laksana dan dilakukan rehabilitasinya juga dini. Jadi masih sakit itu sudah dimulai program untuk rehabilitasinya, sehingga mencegah nantinya
kecacatan yang permanen ya. Baik. Itu istilahnya. Jadi semua informasi itu akan kita dapatkan di podcast Kencan ini, dokter ya? Betul sekali. Baik, dan tentunya semua informasi ini disampaikan langsung oleh ahlinya. Seperti tadi, untuk masalah diabetes akan langsung dibahas tuntas oleh spesialis penyakit dalam. Begitu juga dengan masalah penyakit hipertensi dan jantung pembuluh darah akan langsung dibahas oleh spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter ya. Mungkin ada kasus tambah sedikit lagi ya. Baik, dokter. Yang sekarang ini juga banyak terjadi dan menjadi perhatian kita adalah kesehatan mental. Itu termasuk salah satu dari yang tidak menular ya. Iya, baik, kesehatan betul. mental ini juga sesuatu yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Benar. Karena gangguan mental ini bisa terjadi pada semua usia. Betul. Baik itu anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Semua punya potensi untuk mengalami gangguan mental tadi ya. Jadi itu juga menjadi perhatian kita. Kita juga punya ahli-ahli di sana. Iya. Kalau saya lihat-lihat perkembangan penyakit mental ini ya, dokter ya. Zaman dulu itu memang tidak begitu berkembang, tidak terlalu booming ya. Tapi di generasi-generasi baru ini istilah-istilah seperti mental health dan sebagainya itu mulai familiar ya. Dan seseorang yang awalnya tidak pernah mendiagnosa dirinya ini, begitu dia mendengar ini, apa jangan-jangan aku mental health ya. Jangan-jangan aku ini depresi ya. Iya. Bahkan ada yang kemudian mendiagnosis dirinya sendiri dengan segala macam yang dia pelajari begitu ya. Pastinya itu tidak boleh mengadjust dirinya, tapi membutuhkan konsultasi dengan ahlinya. Betul. Jadi diharapkan dengan menonton podcast Kencan ini, teman-teman Kencan semuanya yang berada di rumah khususnya tidak mendiagnosa diri sendiri lagi ya, terutama untuk kasus-kasus mental health tadi. Jadi semua informasi yang berkualitas tentunya akan disampaikan oleh ahlinya. Jadi jangan pernah lewatkan tiap-tiap episode yang kita sajikan. Baik, Dr. Han, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada pesan dan kesan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman Kencan yang ada di rumah? Baik, terima kasih Dr. Vivin. Jadi teman Kencan sekalian ya, yang di rumah maupun di jalanan boleh juga ini ya. Jadi kita di sini ingin membawa pesan-pesan ya untuk seluruh masyarakat bagaimana untuk menjaga agar diri kita, keluarga kita selalu menjaga dan memperhatikan, memberikan perhatian ya kepada kesehatan, baik kesehatan fisik, kesehatan mental maupun spiritual ya tentunya termasuk dokter ya. Karena semuanya akan saling berhubungan. Jadi khusus untuk kesehatan kita mengharapkan seluruh masyarakat memperhatikan bagaimana pola makan, gaya hidup dan juga cara ya menghadapi masalah-masalah. Mungkin itu sesuatu juga yang bisa berpengaruh nantinya terhadap kesehatan kita. Tentunya kita berharap teman Kencan semua akan tetap terjaga, selalu sehat, dan juga bisa beraktivitas dan berkualitas dalam hidupnya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Dr. Han. Baik, teman-teman Kencan semuanya, stay health dan sampai jumpa di episode Kencan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.